Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita pagi hari ini kembali diberi rahmat dan nikmat hingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh. Bersama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita melanjutkan dengan majelis ilmu. Ini adalah satu perkara yang harus kita istiqomahkan, apalagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, bahkan Imam Nawawi beliau menjelaskan, ulama itu sepakat, ulama muhakkikun, ulama yang mereka betul-betul mengkaji, meneliti, mereka bersepakat bahwa man istaghalla bil ilmi khairun wa afdalu min nawafili, orang yang dia melakukan, mensibukkan dirinya dengan ilmu, orang yang mau bertolabul ilmi itu jauh lebih afdol, lebih baik dibandingkan orang yang dia melakukan ibadah sunnah. Imam Nawawi mencontohkan, daripada orang yang dia sholat sunnah lebih afdol tolabul ilmi, daripada puasa sunnah lebih afdol tolabul ilmi, daripada orang yang tasbih, orang yang takbir lebih afdol tolabul ilmi. Karena orang itu dengan ilmu, maka dia bisa beribadah dengan baik dan benar. Hakikatnya semua amal kita itu tergantung ilmu kita. Orang itu amalnya benar ya karena ilmu yang dimilikinya benar. Ada orang amalnya salah itu juga karena ilmunya salah. Makanya Imam Syafi'i beliau menjelaskan, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu wal amalu samrotuhu. Ilmu itu adalah imamnya amal seseorang. Amal itu hakikatnya hanya mengikuti ilmu. Amal itu hakikatnya buah daripada ilmu. Tata cara sholat kita, tata cara puasa kita, tata cara zakat kita, itu hakikatnya adalah cerminan daripada ilmu kita. Kalau kita sholatnya sembrono, sholatnya ngawur, ya karena ilmunya seperti itu.
Kalau orang itu puasanya semaunya, ya karena ilmunya seperti itu. Makanya kita itu harus senantiasa bertolabul ilmi. Maka semoga kita semuanya yang hadir ini oleh Allah digolongkan min ahlil ilmi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah oleh Allah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan rizki yang halal, rizki yang barokah, dan semoga oleh Allah kita ini digolongkan orang-orang yang husnul khotimah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang mulia ini kami akan mengkaji satu ayat di dalam surat Ali Imran, yakni ancaman Allah terhadap orang yang dia memiliki harta kemudian dia bakhil dengan apa yang dimilikinya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, dan janganlah menyangka atau menduga orang-orang yang mereka itu bakhil dengan apa yang telah diberikan Allah terhadap mereka dari anugerahnya, bahwa sifat bakhil itu akan baik untuk mereka. Jangan pernah kalian menduga ketika Allah sudah memberikan sesuatu kepada kalian kemudian kalian bakhil itu kalian duga akan baik untuk kalian. Bal huwa syarrul lahum, itu akan menjadi jelek untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan mereka semua di akhirat di hari kiamat akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan semuanya. Jadi ayat yang kita bahas ini merupakan ayat yang Allah itu mengancam betul. Kalau ada orang memiliki sifat bakhil itu Allah mengancam betul. Menurut tafsir Qurtubi, makna ayat ini wal makna fil ayataini. Jadi ada dua ayat yang ini kaitan dengan bakhil. Annallaha amara ibadahu bi ayyunfiku wala yabkhulu qabla ayyamutu. Allah itu melarang terhadap hambanya, Allah itu memerintahkan kepada kita hambanya untuk bisa berinfak dan jangan sampai bakhil sebelum wafat datang. Wa yatraku dzalika mirasan lillahi ta'ala wala yanfa'uhum illa ma anfaqu. Dan apa yang ditinggalkan mereka itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan tidaklah bermanfaat terhadap mereka kecuali apa yang mereka infakkan. Orang yang bakhil itu sebetulnya bagaimana sih, Pak? Jadi seringkali kan ada orang, oh dasar itu pelit, dasar itu kikir. Dalam hal ini penting sekali kita untuk mengetahui standar bakhil. Yang dimaksud bakhil di dalam syariat, yang dimaksud pelit di dalam syariat, yang itu mendapatkan ancaman dari Allah, itu sebetulnya bagaimana? Apakah kalau kita ingin sesuatu, umpamanya ada tetangga punya pohon mangga, kemudian berbuah lebat, kita nggak dikasih, orang itu berarti bakhil? Apakah ketika ada orang uangnya berlebih dan nggak pernah memberi bantuan kepada kita, kemudian orang itu bakhil? Atau standarnya yang lain? Dalam kasus seperti itu sebetulnya yang salah dia atau kita gitu. Tetangga punya pohon jambu besar, buahnya banyak, kita nggak pernah dikasih, dasar bakhil. Sebetulnya yang bakhil dia atau kita, yang salah dia atau kita? Menurut para ulama, jadi sebagaimana di dalam tafsir Qurtubi, yang namanya bakhil itu ayyamna'a al-insanu al-haqqa al-wajiba alaihi. Sesuatu yang wajib dikeluarkan kok dia tidak mau mengeluarkan, maka itulah bakhil. Saya ulangi ya, standar bakhil itu adalah orang yang tidak mau mengeluarkan perkara yang wajib atas dia. Fa amma man mana'a ma la yajibu alaihi falaysa bibakhilin li'annahu la yadummu bidzalika. Tapi kalau perkara itu bukan perkara wajib, maka orang yang dia tidak mengeluarkannya tidak disebut bakhil. Jadi yang namanya bakhil itu kalau dalam pandangan para ulama, ada sesuatu yang wajib yang harus kita keluarkan, kok kita nggak mau mengeluarkan, maka itulah bakhil. Kalau sesuatu ini nggak wajib dan kita tidak mengeluarkannya, kita tidak mendapatkan ancaman dari syariat, maka itu tidak disebut bakhil. Oleh sebab itu kalau di dalam tafsir Jalalain, contoh daripada bakhil ini orang yang dia tidak mau mengeluarkan zakat atas hartanya. Dia hartanya sudah memenuhi standar, mencapai nisab, sudah berjalan 1 tahun, dia semestinya zakat dan dia nggak mau zakat. Maka kalau kita melihat standar bakhil seperti ini, contohnya itu siapa? Sa'labah. Jelas ya? Dia semestinya zakat tapi nggak mau zakat. Tapi kalau tetangga tadi yang dia punya pohon jambu, dia punya pohon mangga, buahnya lebat, atas nama tetangga nggak pernah ngasih kita. Lalu dalam hal dia ngasih ke kita itu wajib apa enggak? Saya ulangi, tetangga ketika dia punya pohon mangga, kemudian kita itu sebagai tetangga, dia wajib ngasih ke kita apa enggak sih? Secara hukum kan enggak wajib. Hukum memberikannya sunnah. Orang ketika dia sunnah itu menjalankan dapat pahala, tidak menjalankan maka Allah tidak memberikan siksa. Hingga kalau seperti itu menurut para ulama tidak disebut bakhil. Yang salah siapa? Yang salah kita sendiri, kadang tomaknya keterlaluan. Sudah jelas itu pohon mangga milik orang tapi kita ingin lah ini. Kemudian dia ketika nggak ngasih, kemudian kita menyalahkan dia. Lah ini kan yang salah sebetulnya kita, bukan dia. Oleh sebab itu kalau kita lihat contoh-contoh bakhil,
itu senantiasa berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang bila seseorang dia itu tidak melakukannya, konsekuensinya Allah akan memberikan ancaman kepada dirinya. Di dalam salah satu hadis, ada hadis itu dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah beliau bersabda, "Man atahullahu malan falam yu'ti zakatahu musilalahu yaumal qiyamah sujaan akro'a lahu zabibatani yutawwikuhu yaumal qiyamah." Orang kalau dia oleh Allah diberi harta dan dia tidak mau membayarkan atau menunaikan zakatnya, maka di akhirat akan diwujudkan kepada dia satu ular besar, yang ular ini akan memiliki taring dan akan melilit dirinya. Orang kalau dia itu di dunia nggak mau membayarkan zakat, di akhirat itu sudah ada ancamannya khusus. Dalam hal ini contohnya, maka satu, kalau dia tidak membayar zakat itu disebut bakhil. Sodakoh itu sunnah, zakat itu wajib. Ada orang dia suka sedekah, tapi dia nggak mau membayar zakat. Katakanlah kalau ada orang minta atas nama sedekah dikasih. Katakanlah dia suka membantu tetangga, tapi zakat kok tidak pernah ditunaikan. Dalam pandangan syariat ini bakhil. Mungkin menurut dia, mungkin menurut orang lain, dia itu orang yang dermawan, suka bantu tetangga, suka bantu masyarakat. Tapi kalau dia itu tidak mau membayarkan zakatnya, dalam pandangan syariat dia itulah yang disebut bakhil. Karena pada dasarnya potensi zakat di Indonesia itu sangat besar. Umpamanya ada orang punya uang, katakanlah 1 M, berarti potensi zakatnya kan 2,5%. 2,5% itu berapa itu? 25 juta ya, 25 juta. Jelas ya? 25 juta atau 250 juta? 25 juta. Ya betul ya, 25 juta. Kalau orang punya uang 1 M, potensi zakatnya 25 juta. Tapi dia membantu tetangga ngasih 100, ngasih 100, ngasih 100. Totalnya mungkin cuma 5 juta, Pak. Tetangga-tetangga nyebut, oh itu dermawan, dermawan, dermawan. Tapi dia tidak membayarkan zakat. Sebetulnya potensi zakat itu sangat besar. Kaitan dengan orang yang dia memiliki harta, baik nanti zakat perdagangan, zakat harta maupun zakat yang lain itu sebetulnya besar. Maka orang yang tidak mau menunaikan kewajiban inilah yang disetandarkan, yang dimaksudkan sebagai orang bakhil. Yang kedua, bakhil itu ada kalanya bakhil kaitan dengan nafkah. Suami wajib menafkahi istri atau keluarga. Bila ada orang dia tidak mau memberikan nafkahnya kepada keluarga, maka itulah bakhil. Di dalam hadis itu ada namanya Hindun. Hindun itu punya suami namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu orang yang sukhet atau orang yang kikir. Kikir itu ya saudaranya bakhil ini.
Maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia, Hindun berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahihun." Nabi, suami saya Abu Sufyan itu orang yang pelit, orang yang kikir, Nabi. Walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtuhu minhu. Dia tidak mau memberikan nafkahnya kepada saya dan anaknya kecuali apa yang kami ambil sendiri dari kantongnya atau dari dompetnya. Itu gimana ya Rasulullah? Wa huwa la ya'lamu, dan dia nggak ngerti itu. Karena Hindun ini ngambilnya secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau nggak gitu ya nggak dapat, Pak. Ketika nyuci baju suami, nyuci celana suami, wih ada uang, langsung masuk kantong dia. Ketika nyuci pakaian suami, ada uang, langsung masuk kantong dia. Dia melakukan itu karena suaminya ini bakhil atau pelit. Maka mendapatkan laporan ini, Rasulullah beliau menegaskan, khudhi ma yakfiki wa waladaki. Ambil apa yang mencukupi dirimu dan anakmu, enggak apa-apa. Jelas ya Pak ya? Pada dasarnya suami itu uangnya enggak boleh diambil istri. Pada dasarnya istri enggak boleh ngambil uang suami. Suami punya hak atas hartanya sendiri, istri punya hak atas hartanya sendiri. Umpamanya istri punya tabungan, suami enggak boleh tiba-tiba ngambil. Suami punya tabungan, istri enggak boleh tiba-tiba ngambil. Kewajiban suami itu nafkah, kewajiban istri itu taat. Makanya ada perdebatan di antara para ulama. Zakat fitrah itu kan dibebankan kepada suami. Atas nama dia sebagai kepala rumah tangga, dia punya istri, dia punya anak, dia punya orang yang wajib dinafkahi, maka dia wajib membayarkan zakat mereka semua. Lalu kalau seorang suami nggak punya apa-apa, kemudian dia punya istri yang kaya raya, ini bagaimana? Pada dasarnya istri ini nggak punya kewajiban membayarkan zakat suami. Saya ulang ya, istri itu nggak punya kewajiban membayarkan nafkah zakat suami. Seandainya, bang ini kan tetap tanggung jawab kamu, dia nggak mau membayarkan, itu yang dosa tetap suami. Tapi apakah boleh? Boleh. Tapi tidak diwajibkan. Karena kewajiban tidak dibebankan kepada dia, tapi dibebankan kepada suaminya. Jelas ya Pak ya? Artinya kalau berbicara kewajiban itu suami. Kenapa? Kewajiban suami adalah nafkah. Nafkah itu wajib. Lah dalam kasus Abu Sufyan dan Hindun, itu Abu Sufyan itu dia nggak mau memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, hingga istrinya ngambil. Hukum ngambilnya ini loh gimana? Pada dasarnya ini haram kalau dari fikih muamalah, mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tapi karena Abu Sufyan dia orang yang pelit, dia orang yang tidak memenuhi kewajiban, oleh sebab itu Hindun diperbolehkan mengambil sekadar kecukupan dia dan anaknya. Mengambilnya kadarnya berapa? Sekadar kecukupan. Bukan mengambil semuanya. Kalau ngambil semuanya jangan. Kantong uang tebal langsung dimasukkan. Ya nggak boleh kalau semuanya. Tapi kalau sekadar kecukupannya baru boleh. Jelas ya Pak ya? Atau bahkan kaitan dengan hak kita dengan orang lain. Tidak hanya bersifat harta, tetapi bersifat kewajiban. Orang yang dia contohnya tidak mau menjawab salam. Kan mengucapkan salam sunnah.
Menjawab salam hukumnya wajib. Saya ulangi ya. Mengucapkan salam itu sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau ada orang dia menerima salam dan dia tidak mau menjawab, itulah orang yang paling bakhil. Kenapa? Ini wajib. Di dalam hadis Rasulullah beliau bersabda, abkhalun nasi man bakhila bisalami. Orang yang paling bakhil itu adalah orang yang paling bakhil kaitan salam. Paling bakhil-bakhilnya manusia adalah bakhil kaitan salam. Ada orang assalamualaikum, oh iya cuma gitu aja, itu bakhil Pak. Kenapa? Kewajibannya ya waalaikum salam, assalamualaikum, cuma gini aja. Yang namanya salam sunnah, yang namanya menjawab salam wajib. Ulama sepakat hukum salam itu orang yang pertama mengucapkan salam sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Karena yang namanya bakhil itu orang yang dia tidak mau menjalankan kewajiban atas dirinya, maka bila dia tidak mau menjawab salam, inilah orang yang paling bakhil di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kaitan dengan perkara sunnah ini bagaimana? Para ulama karena sunnah ini dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan Allah tidak memberikan siksa, maka orang yang dia seperti itu tidak mendapatkan ancaman, konsekuensinya tidak disestatuskan bakhil. Saya ulangi ya. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena kadang itu status bakhil bukan secara objektif tapi secara subjektif. Ada orang pingin sesuatu nggak dikasih oleh dia, bakhil kamu. Dalam hal ini menyebut bakhil bukan atas standar syariat tapi atas keinginan yang nggak terwujud. Umpamanya dia dapat hadiah kok nggak bagi-bagi teman, bakhil. Dalam pandangan syariat nggak boleh begitu. Ini wajib apa enggak? Kalau nggak wajib ya dia tidak disestatuskan bakhil. Tapi kalau itu sifatnya wajib kok dia tidak memberikan, maka dialah yang disestatuskan bakhil. Jelas ya Pak ya? Nah, ini mungkin menjadi materi kita dalam kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami lanjut, dari para jamaah mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kami persilahkan. Silahkan. Kalau dia non muslim, apakah kita wajib menjawab dia? Dalam hal ini kebanyakan ulama berdasarkan hadis Rasulullah, kalau untuk mereka yang non muslim saat mengucapkan salam ke kita, kita cukup menjawab alaikum. Jangan ya, alaikum atau wa alaikum. Saya ulangi, kalau ada orang di luar Islam assalamualaikum, kita menjawabnya waalaikum atau alaikum itu. Sebagian riwayat alaikum, riwayat yang lain waalaikum. Hadis Nabi itu menjadi panduan. Kalau ada orang di luar Islam mengucapkan salam, kita cara menjawabnya begitu. Ini rata-rata ulama berpendapat demikian karena hadisnya jelas. Tetapi di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan kamu berkatalah yang baik dengan sesama manusia. Manusia, kata nas itu umum, tidak hanya pada orang muslim, pada orang di luar Islam pun kita harus berkata baik.
Maka Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dulu ada ulama besar, dia itu ketika ketemu orang Islam maupun di luar Islam itu tetap mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Ditentang oleh ulama lain, loh kamu ini pada orang di luar Islam kok bahkan kamu memulai salam, nggak hanya menjawab. Kalau menjawab itu masih enak, memulai salam. Pada orang Yahudi, pada orang Nasrani itu gimana? Maka ulama ini mengatakan, loh kan di Al-Quran kita diperintahkan waqulu linnasi husna. Kita berkata yang baik. Lah salam itu kan perkataan yang baik. Maka dalam hal ini ulama ya berbeda. Kebanyakan ulama mengatakan cukup alaikum atau wa'alaikum. Tapi seandainya menjawab waalaikumsalam, itu ada ulama yang membolehkan. Jelas? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu. Jadi kalau masuk ke masjid ini kita cukup membaca doa atau kita harus mengucapkan salam. Jadi masjid itu disebut Baitullah. Ya Bu ya. Artinya rumah milik Allah. Yang semua orang Islam itu memiliki hak di dalamnya. Kita semua itu memiliki hak di masjid ini. Makanya kalau ada orang dia sudah berada di posisi saf pertama, nggak boleh ditarik mundur, nggak boleh. Karena dia kalau menempati di sana, ya itu hak yang diperkenankan syariat untuk dirinya. Meskipun mohon maaf Anda RW, itu tempat saya, nggak boleh. Dalam hal ini ketika kita masuk masjid ada akhlaknya. Sebelum duduk disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Ketika kita masuk masjid kita disunnahkan membaca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, Allahumma ftahli, bukakanlah untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Kita ketika masuk masjid disunahkan begitu. Kemudian ketika di masjid ini ada orang, ini bagaimana? Ya kita tetap disunahkan Bu, tapi nggak wajib. Kita disunnahkan mengucapkan salam, ada temannya, assalamualaikum, nah gitu. Kalau kita memulai salam, kita dapat pahala sunnah. Tapi kan dia sedang sibuk ibadah di masjid Pak Ustadz. Dalam kaitan salam, menjawab salam itu nanti dibagi-bagi. Kalau kita sedang membaca Quran, maka kita boleh memilih melanjutkan membaca atau menjawab. Umpamanya ada orang sedang baca Quran kok mengucapkan salam, Anda mengucapkan salam, kita itu diperbolehkan tetap menyelesaikan bacaannya. Setelah selesai waalaikumsalam gitu. Atau kita berhenti waalaikumsalam, boleh. Kalau kita sedang sholat, assalamualaikum, ini jangan sampai dijawab, karena kalau dijawab sholat batal. Maka
selesaikan dulu sholatnya, baru jawab waalaikumsalam. Tapi seandainya kita tidak mengucapkan salam, karena mengucapkan salam ini sunnah, bila tidak dilakukan pada dasarnya tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau mau mengucapkan salam dapat pahala sunnah. Jelas ya? Terus kemudian yang sering terjadi, kalau masjidnya ada majelis taklim, umpamanya contoh seperti ini, kemudian yang datang belakangan assalamualaikum gitu, itu salah. Kalau di majelis ilmu, majelisnya sudah dimulai, yang datang belakangan langsung duduk akhlaknya. Jangan salam, Anda datang terlambat, majelis sudah mulai, langsung assalamualaikum. Mau nggak mau majelisnya harus berhenti, waalaikumsalam. Anda yang salah. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau di masjid kita disunnahkan membaca doa. Kalau ada orang, ya kita tetap disunnahkan mengucapkan salam. Tapi kembali hukum sunnah itu, bila tidak dilakukan Allah tidak memberikan siksa. Tapi kalau mau melakukannya, kita dapat pahala sunnah. Hanya saja kalau di masjid majelis ilmu sedang berjalan, kita sunnahnya langsung duduk, kita tidak disunnahkan salah. Jelas? Seperti itu. Mungkin ada lagi? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Makasih Ustaz. Dikasih mic nih Ustaz. Jadi mengenai zakat profesi atau pendapatan Ustaz atau penghasilan, karena saya pernah baca bahwa di situ ada dua pendapat Ustaz ya, mengenai ulama kontemporer dan ulama yang satunya lagi salah mengenai pendapat zakat tersebut. Nah ini minta tolong diluruskan Ustaz ya, mengenai ini bakhilnya atau mengenai pemahamannya wajib membayar atau membayar setelah mengurangkan pengurangan pembelanjaan, yang mana yang paling bagus Ustaz? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan masalah zakat, terutama zakat profesi, memang pandangan para ulama itu berbeda-beda. Ulama kontemporer, bahkan kebanyakan di madhab Syafi'i, saya ulangi ya, bahkan kebanyakan di madhab Syafi'i, itu menyatakan yang namanya zakat profesi itu nggak ada. Zakat itu hanya berlaku pada 5 item, 5 perkara. 1, peternakan, khususnya onta, sapi, kambing, atau yang sejenis mereka. 2, ini kaitan dengan pertanian, tanaman-tanaman yang sifatnya untuk makanan pokok. Kalau nanam kangkung itu nggak ada zakatnya. Di madhab Syafi'i nanam sawit nggak ada zakatnya. Nanam karet ribuan hektar nggak ada zakatnya. Tapi kalau nanam padi itu kalau sudah sesuai nisab ya harus zakat. Tadi peternakan, kemudian pertanian, kemudian zakat perdagangan. Anda dagang apa saja itu ada zakatnya. Kemudian zakat emas dan perak. Orang yang dia memiliki emas atau perak itu ada zakatnya. Dan yang terakhir itu zakat pertambangan. Kaitan dengan dia dari hasil bumi dapat, maka di sana ada kewajiban zakat. Kemudian dalam hal ini, kalau ada orang pekerjaannya pengacara, dokter, atau dia mungkin
direktur, gajinya per bulan udah besar sekali. Kalau nggak masuk 5 perkara ini ya nggak wajib zakat. Lalu dia ditekankan apa? Sodakoh. Karena yang namanya 5 perkara ini, contohnya di kitab Fiqhul Manhaji sebutkan Imam Nawawi mengatakan zakat itu ta'abudi. Nggak boleh sembarangan sesuatu dikiaskan dengan zakat. Tapi contohnya ada namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang mulai berpandangan berbeda. Kalau masa Nabi itu ya peternakan, memang orang paling kaya itu kalau dia punya onta, sapi, dia punya emas, dia nanam padi dulu, nanam padi. Kalau masa sekarang beda, Pak. Anda nanam padi dengan nanam sawit, kira-kira tuh petani sawit dengan petani padi lebih kaya mana, Pak? Yang petani padi itu kadang dia untuk hasil panennya dibuat nanam berikutnya itu harus ngutang-ngutang dulu. Artinya keuntungannya itu untuk bertahan saja sulit. Maka ulama-ulama kontemporer mereka memiliki sudut pandang yang lain. Oleh sebab itu memang betul dalam hal ini untuk zakat profesi ulama dulu, ulama salaf itu tidak mewajibkan. Karena memang dulu kan nggak ada profesi jadi dokter, profesi jadi direktur, profesi jadi katakanlah dia DPR umpamanya begitu. Tunjangannya, gajinya, wah ini. Maka dalam hal ini menurut ulama-ulama sekarang itu dimasukkan dalam zakat. Tapi kalau ulama dulu tidak. Jelas ya? Dalam hal ini kita itu umpamanya, mohon maaf, satu contoh, kita madhab Syafi'i. Ada orang nanam padi, hasilnya untuk makan. Yang dia tanam itu untuk pupuknya, untuk bibitnya, kadang sampai hutang-hutang. Tapi ketika dia dapat penghasilan panen, diwajibkan zakat. Tapi yang nanam kangkung, yang nanam karet, yang nanam halia sawit, hasilnya katakanlah tiap bulan dapat, kalau dikumpulkan ini luar biasa, tapi nggak wajib zakat. Yang ini kesusahan diwajibkan zakat, yang ini nggak susah bahkan kaya raya nggak diwajibkan zakat. Nah terus gimana coba kita? Maka ulama-ulama sekarang lebih condong ini juga harus. Artinya kalau berbicara kan nggak ada kewajiban zakat menurut ulama dulu, ya memang betul. Tetapi kalau kita lihat perbandingan ini kan tentu sangat jomplang ini. Mereka yang tidak mampu malah dibebankan zakat, mereka yang kaya raya lepas daripada aturan zakat. Makanya kalau ulama-ulama kontemporer mendukung ini, tetap harus ada namanya zakat profesi dan sebagainya. Jelas ya? Seperti itu. Silahkan terakhir ya. Ya. Tentang keutamaan ilmu. Nah, kebetulan saya di guru, Ustaz. Tapi saya guru ilmu pendidikan ilmu dunia. Oh iya iya. Nah, itu gimana Ustaz keutamaannya Ustaz? Buat bagi penuntut ilmu dunia sama gurunya. Iya. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau untuk ilmu itu, untuk ilmu dunia bagaimana? Pada dasarnya itu tidak ada perbedaan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat, itu enggak ada. Karena yang ada di dunia hakikatnya ya mazru'atul akhirah. Ini kalau kita bisa menggunakan maka akan menjadi ladang untuk akhirat. Dalam hal ini contohnya ilmu tentang kedokteran di dalam kitab Taklimu Ta'lim itu bagian daripada perkara yang wajib.
Maka jangan sampai kita katakanlah membeda-bedakan. Oh ini dunia, ini akhirat, pada dasarnya sama. Anda belajar fikih dengan Anda belajar bagaimana menjadi warga yang baik, pada dasarnya sama. Anda belajar hadis dengan Anda belajar undang-undang negara, pada dasarnya sama. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya kaitan begini. Ilmu itu ada yang wajib untuk kita. Ilmu itu ada yang enggak wajib untuk kita. Sesuatu yang sangat kita butuhkan, maka wajib. Saya mau sholat, saya harus ngerti ilmunya sholat. Belajar kaitan sholat, wajib. Saya ingin jadi dokter, saya ini mau mengobati orang, wajib tahu caranya mengobati. Saya jadi gubernur, wajib tahu caranya untuk memimpin daerah. Maka pada dasarnya ilmu itu sama. Yang membedakan kita dalam posisi wajib atau tidak. Umpamanya ilmu ini ilmu yang sifatnya saya nggak wajib, tetapi kalau saya ini bisa mempelajarinya itu bermanfaat bagi yang lain. Oh itu fardu kifayah. Jelas ya? Jadi pada dasarnya nggak ada perbedaan itu. Hanya saja biasanya kalau mengajarkan Al-Quran disebut ustadz. Kalau mengajarkan di sekolah disebut pak guru. Ini istilah saja. Tapi berbeda kalau disebut ulama. Ulama itu meskipun secara bahasa orang-orang yang berilmu, ini pada dasarnya maknanya umum. Kalau di dalam kitab Fiqhul Manhaji itu, ini sudah diperuntukkan orang-orang yang ahli agama. Katakanlah saya jadi guru, saya ulama. Lah ini kalau menurut ulama nggak bisa. Jelas ya? Ini saya sudah jadi dosen berarti saya ulama. Menurut para ulama nggak bisa. Istilah ulama untuk yang kaitan agama. Tapi kalau ilmu itu umum. Ketika kita itu mengajarkan ilmu, hakikatnya selama ilmu ini bermanfaat dan dia mengamalkan ilmu dari saya, kita masuk hadis ilmun yuntafa'u bih. Selama ilmu yang kita ajarkan kok bermanfaat bagi orang lain dan diamalkan oleh dia, kita dapat pahala ilmu yang mengalir. Maka sebetulnya nggak ada perbedaan. Jelas ya? Seperti itu. Ya cuma biasanya kalau ustadz yang mengajarkan Quran, itu biasanya kayak oh disebut ustadz. Kalau yang di SD, SMP, SMA ini seakan-akan tidak disebut ustadz. Tapi pada dasarnya kedudukan ilmunya sama. Yang membedakan saya wajib, oh ini nggak wajib, oh ini untuk kebaikan umum. Taraf belajarnya itulah yang membedakan. Jelas ya? Seperti itu. Cukup ya? Ya semoga kita semuanya ini menghadapi bulan Ramadan menjadi lebih baik ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.